Selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat ya untuk menantikan pemaparan dari pemateri. Perkenalkan, nama saya Miftah Karisma. Saya akan memandu acara pagi hari ini dalam webinar virtual yang berjudul mengenai Pre-Departure Australia. Sebelumnya, terima kasih saya sampaikan kepada kakak-kakak Sobat Telering yang telah menginisiasi kegiatan ini dan mempercayakan saya sebagai moderator dalam acara ini. Dan saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang lolos pada seleksi LPDP Batch 2 2024 ini. Oke, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Sebelum kita memulai acara intinya, saya akan mengundang Kak Nins selaku perwakilan dari Sobat Telering untuk memberikan sambutan pembukanya. Untuk Kak Nins, waktu dan layar saya persilahkan. Oh, baik, terima kasih Kak Miftah. Suara saya terdengar ya? Maaf ini lagi di kampus. Terdengar, Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua, serta semua yang hadir pada acara webinar ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan telering ya kita semua di Pre-Departure Australia. Saya hari ini diberi kesempatan untuk mewakili kakak-kakak admin, mewakili owner dari grup Telegram, menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada kakak-kakak semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan ini. Insya Allah dalam kegiatan ini kita diberikan banyak manfaat, terutama bagi kakak-kakak yang akan segera berangkat ataupun yang akan berencana ingin ke Australia. Juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita ada Mas Arsaki ya. Terima kasih banyak Mas sudah berkesempatan untuk mengisi kegiatan ini. Ada juga Mbak Nahiatul Muna yang bersedia berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Semoga nanti apa yang disampaikan sama kakak-kakak narasumber bisa memberikan bekal dan motivasi lebih dalam untuk perjalanan akademik teman-teman ke negeri Kang Guru ya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sama moderator kita ada Mbak Miftah Karisma yang nanti akan membantu acara kegiatan ini dengan baik insya Allah sehingga nanti diskusi dalam kegiatan ini bisa berjalan lancar dan tentunya memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga hari ini nanti berjalan lancar ya kegiatan ini. Kita bisa menjadikan ini sebagai langkah awal untuk kakak-kakak semua yang akan berangkat ataupun berencana akan ke Australia. Jangan lupa semuanya untuk jaga kesehatan, semuanya agar rencana kita atau perjalanan kita nanti diberikan kelancaran. Oh ya, sekedar info nanti setelah ini, setelah kegiatan ini nanti infonya ada breakout room untuk diskusi kakak-kakak. Setelah kegiatan ini nanti mungkin akan diinfokan sama Kak Miftah setelah kegiatan ini berlangsung. Terima kasih mungkin itu saja dari saya ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Nins atas sambutannya. Dan tentu selanjutnya saya mohon izin untuk mengadakan sesi foto bersama. Mohon untuk menyalakan kamera sejenak ya teman-teman. Oke, untuk Kak Jana bisa di-capture Kak. Oke, silakan untuk menyalakan kamera teman-teman semua. Oke, terima kasih partisipasinya. Kita pasang senyumannya ya, karena mungkin kakak nggak tahu akan di layar yang mana. 1, 2, 3.
Oke, cukup. Terima kasih partisipasinya. Silakan untuk melanjutkan acara. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Oke, pada pagi hari ini akan ada dua pembicara yang dari kakak-kakak award di LPDP yang sedang menempuh PhD-nya di Australia. Untuk teknisnya, kakak-kakak dan teman semua, mohon diperhatikan. Saya akan membacakan alur dan teknis pada pagi hari ini. Yang pertama, kedua pembicara akan memaparkan materi masing-masing terlebih dahulu, dan sesi tanya jawab akan dilakukan setelah pemaparan pembicara. Dan yang kedua, diskusi dan mengenai tanya jawab. Dan yang terakhir setelah penutup pemaparan materi ini nanti ada disediakan breakout room yang mana kakak-kakak akan masuk berdasarkan tempat atau kota teman-teman untuk berkuliah seperti itu. Dan pertama-tama selanjutnya adalah penyampaian dan pemaparan materi dari Kak Nihayatul Muna, yaitu PhD student dari Australian National University. Untuk Kak Niha, waktu dan layar saya persilahkan. Silakan. Saya berapa menit ya, Kak Miftah ya? Bagaimana, Kak? Waktu saya berapa menit ya? Untuk Kak Niha 25 menit. Share screen saya kelihatan ya? Sudah kelihatan, Kak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan selamat siang bagi yang sedang di Australia. Terima kasih sekali Kak Miftah ya yang sudah memperkenalkan kami sebagai pengisi acara siang hari ini. Dan terima kasih juga Sobat Telering. Jadi Telering ini memang perjalanan saya sejak awal seleksi LPDP dari tahap administrasi sampai dengan wawancara, sampai dengan predepartur seperti apa, semuanya ada di Telering. Dan salah satu yang membuat saya prepare dengan persiapan ke Australia juga teman-teman yang ada di Sobat Telering. Jadi saya juga terima kasih kepada Sobat Telering. Dan saat ini saya akan sharing kepada teman-teman yang akan melanjutkan estafet pergi ke Australia ya. Jadi saya akan sharing pre-departure to Australia. Hal-hal apa yang perlu disiapkan ketika teman-teman sudah mau berangkat ke Australia. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos seleksi beasiswa LPDP tahap 2 kemarin ya. Dan happy boleh ya, maksudnya euforia itu boleh, tetapi ingat bahwa setelah ini ada banyak PR yang harus dilakukan, ada banyak perintilan yang harus dilakukan. Segala administrasi LPDP salah satunya. Oke, kita lanjut ke... Mohon maaf sebentar. Ya, sebentar. Kita lanjut ke what to prepare. Apa yang perlu dipersiapkan? Sebenarnya ketika berangkat ke Australia, apakah cukup administrasi saja beres kita berangkat gitu ya? Dari pengalaman saya, ada 3 hal yang perlu saya persiapkan untuk berangkat ke Australia. Karena pada saat kemarin bulan Agustus, khususnya ya, saya ke Australia, mohon maaf ini kok tercoret ya. Ini apa teman-teman juga bisa mencoret ini saya? Nah, saya berangkat kemarin langsung membawa anak dan suami ya. Jadi kita boyongan satu keluarga gitu. Jadi ini adalah dari point of view saya ketika berangkat bersama keluarga di musim dingin akhir dan PhD student. 3 hal yang paling penting yang harus saya persiapkan adalah physical health, mental health, dan financial health. Mohon maaf sebentar aja. Nah, untuk yang physical health, ya kenapa saya membuat ini, meng-highlight ini adalah penting gitu. Mohon maaf sebentar.
Cek, cek. Ya, mohon maaf ya. Begitulah kalau bawa anak. Ya, jadi kesehatan fisik yang saya maksud di sini adalah segala hal yang berhubungan dengan kesehatan fisik kita, persiapan fisik kita. Yang pertama, yang menurut saya penting adalah selalu cek polis asuransi. Ya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah memproses segala administrasi untuk di LPDP ya, teman-teman ikut PK, teman-teman membuat SP, LOG, dan SK, dan membuat visa, begitu ya. Nah, salah satu syarat untuk pembuatan visa adalah OSHC, ya, yaitu asuransi kesehatan yang dibayarkan sesuai dengan lama teman-teman akan ada di Australia. Nah, tiap university itu punya kerjasama dengan brand masing-masing. Ya, contohnya kalau saya di ANU itu kerjasamanya dengan Alliance Care. Nah, di Alliance itu nanti kita akan diinform polis asuransi kita untuk student, international student itu akan mendapatkan benefit apa saja. Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena kita harus persiapkan kalau misalnya kesehatan saya nantinya itu tidak di-cover oleh asuransi, maka itu akan mempengaruhi flow cash keuangan kita ke depannya. Karena kesehatan di sini sangat mahal. Teman-teman juga tahu kalau misalnya upgrade OSHC ya, saya kebetulan upgrade OSHC multiple family dan selama 57 bulan. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, jangan sampai kita sudah ke sini ternyata ada masalah yang tidak di-cover. Contohnya adalah kalau di saya, Alliance, itu kesehatan gigi tidak di-cover. Kesehatan gigi dan mulut. Sehingga sebelum kita berangkat ke Australia, semua masalah itu harus selesai di Indonesia. Masalah gigi saya, anak saya, suami saya, semuanya harus selesai di Indonesia. Nah, jadi ke sini pun nanti kalau misalnya memang butuh ya kita tinggal visit rutin saja gitu tanpa ada masalah apapun. Lalu yang kedua juga yang lain ya, mungkin ada kebutuhan ke obsgyn kah, kebutuhan yang sudah berumah tangga misalnya ya KB seperti apa dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Sebisa mungkin selesaikan di Indonesia. Lalu yang kedua, kita harus juga belajar memahami bagaimana cara kerja fasilitas layanan kesehatan. Apalagi yang saya bilang kalau bawa keluarga, bawa anak, balita gitu ya. Ini kita harus paham dulu. Jangan sampai kita ke Australia kita akan kebingungan. Ini mau kemana kalau sakit? Apa langsung ke rumah sakit? Apa kemana? Gitu ya. Ini kita harus pelajari dulu. Di sini semuanya melewati GP, ya, General Practitioner atau dokter umum dulu. Ya. Dan itu pun tidak 100% akan di-cover oleh Alliance ya atau OSHC kita. Nah itu juga kita harus pelajari. Kalau kita ke GP berapa persen yang di-cover dan seterusnya. Dan bagaimana cara pengcoveran? Apakah otomatis di-cover ataukah kita bayar dulu baru kita klaim dan lain sebagainya. Itu saran saya pelajari sejak di Indonesia. Lalu selanjutnya juga adalah skin problem. Jadi kita harus sudah persiapkan bahwa pasti akan ada masalah terkait adaptasi suhu, adaptasi lingkungan. Ya. Sehingga ini yang terjadi sama saya kemarin selama hampir 2 bulan awal ya, itu saya punya rash gitu, skin rash di mana-mana. Dan saya tidak expect itu, saya hanya bawa sunscreen gitu ya. Tapi saya tidak expect bahwa kulit saya akan seperti itu gitu, dia adaptasinya. Sehingga kalau diperlukan mungkin teman-teman bisa bawa krim khusus ya kalau ada yang punya eksim dan lain sebagainya atau yang punya asma ya. Di sini juga meskipun environment-nya sehat bagus gitu tetapi suhunya itu sangat-sangat berbeda dengan Indonesia. Kalau panas itu terlalu kering, kalau dingin tuh terlalu menusuk, tetapi juga suhunya tuh di hidung tuh langsung nusuk banget gitu di pangkal hidung. Meskipun sekarang panas, tapi di hidung ini juga rasanya masih dingin gitu. Sehingga yang punya problem asma misalnya itu harus mempersiapkan sejak awal. Nah, lalu ada beberapa krim ya atau beberapa skincare yang memang kadang di Indonesia kita cocok, tapi di sini kita tidak cocok. Apalagi khususnya perempuan ya. Nah, ini juga perlu diwaspadai ya. Saya kemarin bawa
peralatan sabun, shampoo itu banyak dari Indonesia karena saya cocok hanya dengan produk tertentu gitu di Indonesia. Ternyata sampai sini tuh nggak kepake itu karena jadi berbeda dia apa ya, cairannya juga jadinya berbeda, nggak seencer di Indonesia, dia di sini jadi seperti apa, dan keefektivitasnya juga berbeda gitu. Karena mungkin di Indonesia kelembapan tinggi gitu ya, kalau di sini jadi tambah kering kalau saya pakai itu, sehingga nggak kepake semua. Jadi silahkan di-expect bahwa nanti akan ada beberapa permasalahan, khususnya permasalahan kulit. Lalu juga terkait awal-awal kehidupan di Australia ya, kalau bisa bawa makanan untuk yang tahan ya, maksudnya untuk hari-hari pertama lah, untuk 1 minggu pertama lah, sekiranya kita belum bisa menemukan makanan yang halal, kita belum bisa menemukan pusat shop itu ada di mana gitu, bawa makanan yang halal. Karena waktu itu saya ke sini bawa keluarga langsung, itu saya diakomodasi sementara, sehingga di situ sudah lengkap, peralatan masaknya lengkap. Yang ada di kepala saya paling utama adalah beli beras, beli telur. Sudah itu yang paling penting. Itu ya kita sudah biasa makan itu ya. Jadi kita bisa survive dengan itu. Dan ya biasa orang Indonesia, saya selalu bawa Indomie. Mohon maaf sebut merek ya. Saya selalu bawa Indomie ya untuk 1 minggu awal. Itu sangat membantu sekali. Nanti setelah kita belajar, oh beli ayam di sini, oh beli daging halal di sini, itu nanti bisa memudahkan kita. Selanjutnya juga obat-obatan yang sudah saya sebutkan tadi. Bahkan hal-hal yang kita nggak pernah dapetin sakit itu sebelumnya di Indonesia. Kayak anak saya tuh nggak pernah ada sakit pencernaan. Tiba-tiba kemarin di sini pencernaannya bermasalah. Jadi bawa obat-obat yang memang misalnya anti painkiller gitu ya, anti inflamasi, lalu juga anti untuk pencernaan misalnya obat MAH atau apapun itu ya, persiapkan saja. Lalu, nah akomodasi ini ya, ini juga kaitannya dengan kebutuhan fisik ya akomodasi itu. Depends ya, apakah teman-teman mau nyari akomodasi langsung, akomodasi permanen saja di Indonesia, atau nyarinya nanti ketika di Australia semua punya plus minus masing-masing. Tetapi saran saya, inspeksi itu wajib. Ya, jangan sampai kita hanya melihat foto, kita hanya melihat review orang-orang, terus kita langsung ambil itu. Menurut saya jangan, karena tempat tinggal itu akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja ke depannya. Ya, kita kalau nggak nyaman di tempat tinggal itu juga kita belajarnya terganggu dan lain sebagainya. Jadi betul-betul rumah itu adalah nyawa kalau bagi saya, apalagi saya bawa anak kecil. Rumah itu nyawa. Jadi kenapa saya memutuskan untuk ambil akomodasi sementara? Karena saya mau nyari rumahnya ketika saya di sini. Mana yang cocok dengan profil saya. Dalam artian kebiasaan keluarga saya, keuangan saya, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, kita masuk ke kebutuhan mental. Kenapa saya bilang ini penting gitu ya? Ini sesuatu yang kita nggak expect sama sekali ketika di Indonesia. Kita kira kalau kita kuliah, belajar ke Australia, sudah kita seperti di Indonesia ya, kita kuliah, pulang, ikut kegiatan. Ternyata tidak ya. Ternyata itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Apalagi saya punya beberapa teman yang kebetulan di ENU juga dulu, master di ENU, ternyata kena mental health dan mohon maaf beliau sekarang sudah meninggal ya. Jadi itulah kenapa saya meng-highlight ini sangat ya. Dan juga apa yang saya alami di sini ternyata betul teman-teman ya. Kita harus persiapkan mental health kita dan saya gabungkan dengan social life ya. Yang pertama, khususnya bagi yang sudah rumah tangga ya seperti saya. Yang pertama, saya usahakan jangan bawa masalah rumah tangga itu ke Australia. Sekecil apapun itu. Jadi selesaikan di Indonesia. Kalau bisa buat komitmen berdua. Nanti kalau di Australia, hal-hal apa yang membuat yang sudah rumah tangga pasti paham lah ya. Rumah tangga tuh pasti ada aja ya. Masalahnya tuh pasti ada aja. Hal-hal apa yang membuat kita ke-trigger, itu ayo kita komitmen dari awal. Kita nggak boleh
ngomong apa, kita nggak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat apa. Itu yang saya komitmen dengan suami saya. Bahkan 6 bulan begitu saya keterima LPDP, saya dan suami langsung pergi ke psikolog dan psikiater ya, karena kita ada kebutuhan khusus untuk menentukan seberapa siap sih kita. Karena membawa keluarga sejak awal tuh berat, teman-teman ya. Berat. Dan saya juga maju mundur waktu itu ya. Akhirnya karena saya nggak bisa membuat keputusan apakah saya bawa keluarga sejak awal atau tidak, saya ke profesional dan meminta bantuan seberapa siap sih kita berdua, saya dan suami itu hidup di negara baru sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bisa dimintain tolong gitu ya. Dan itu menurut saya sangat membantu sekali. Jadi itulah saya kenapa encourage teman-teman untuk cari profesional. Dan apalagi untuk PhD ya, mungkin nanti Mas Arzaki juga relate ya. PhD itu perjalanan yang lonely journey gitu ya. Dan saya juga melihat beberapa teman di sini di 3 bulan awal itu seeking for help. Dia mencari profesional di kampus ya, psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Dan nggak apa-apa kalau memang butuh langsung cari aja gitu. Lalu juga jangan lupa hubungi lurah ya. Jangan bingung arahnya kemana. Cari aja grup LPDP Canberra, grup LPDP Monash, grup LPDP apa, cari aja siapa lurahnya. Kalau nggak ada yang tahu, ya masuk aja ke grup Telering ini, tanya di Telering lah. Kira-kira ada yang tahu nggak grup Monash, ada yang tahu nggak ini, gitu. Dan saya dulu jarang buka Facebook ya, tetapi begitu keterima di ENU, mau nggak mau saya harus rajin buka Facebook. Karena di Facebook itu ada grup, kalau di saya tuh ada grup Bursa Canberra gitu ya. Di sana tuh ada segala informasi, informasi akomodasi, informasi barang-barang, informasi apapun ada di sana. Saya juga dapat akomodasi sementara saya dari sana. Jadi ini sangat membantu. Jangan ansos lah maksud saya ya. Jadi saya orangnya ini nggak terbuka, saya orangnya pendiam. Pendiam nggak apa-apa, tapi jangan ansos gitu. Ya, jadi paling nggak kita harus dapetin informasi seluk-beluk sosial yang ada di kota tempat kita akan tinggal. Nah, ini yang mau saya highlight ya teman-teman. Tidak semua orang Indonesia di sini tuh baik ya. Bukan berarti saya menjelekkan sebangsa sendiri, bukan ya. Tetapi jangan gampang percaya sama orang, khususnya ketika mencari akomodasi ya. Ini saya ada cerita agak ini ya, tapi nanti aja kita bahas di diskusi. Khususnya mencari akomodasi. Jadi jangan anggap, oh ini aku ditawarin sama temen, bahkan temen yang kita kenal sekalipun gitu ya. Aku ditawarin nih sama temen, ya udah ini udah pasti bagus deh, belum tentu ya. Pokoknya kita yang paling tahu kehidupan kita. Jadi masalah yang penting kaitannya dengan akomodasi, keuangan dan lain-lain, kembalikan ke diri kita. Kalau kita melihat itu suspicious gitu ya, kok murah banget sih akomodasi ini? Nggak yakin deh aku gitu. Mending pelan-pelan aja. Jangan gesusu, jangan terburu-buru gitu. Nah, mohon maaf ya, ini hanya contoh saja. Jadi kita perlu loh ketika misalnya masih di Indonesia, kita kumpul dengan orang-orang yang akan berangkat bareng-bareng ke Australia, kita kumpul-kumpul, saling mengenal, itu juga penting ya. Jadi kehidupan sosial itu penting, bahwa kita nggak sendirian. Perjalanan ini tuh perjalanan yang berat dan kita nggak sendirian. Gitu. Nah, ini juga yang paling penting ya teman-teman ya. Financial health gitu ya. Khususnya apalagi teman-teman misalnya akan membawa keluarga. Ini tuh ibarat tabungan kita tuh kebut-kebutan, kejar-kejaran gitu. Kapan masuknya, kapan keluarnya itu kejar-kejaran banget. Ya, jadi hal-hal yang perlu di checklist ketika di Indonesia adalah cek kartu kita, kartu bank di Indonesia kita itu bisa dipakai nggak di Australia. Kalau perlu, kalau memang dibutuhkan ya, buka akun falas misalnya di bank kita ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak. Tapi saya pastikan bahwa waktu itu saya pakai bank mandirinya LPDP ya. Saya ke Mandiri, saya pastikan bahwa ini bisa dipakai di Australia. Kartunya ya. Karena di hari-hari awal kita pasti butuh itu. Kita belum punya Combank Bank Australia ya, sehingga kita butuh itu. Nah, saya punya 3 bank Indonesia, yang saya urus hanya bank LPDP saja. Jadi 2 bank lainnya itu nggak bisa saya buka di sini. Bahkan
aplikasinya aja nggak bisa juga saya buka di sini. Jadi ibarat kayak dibekukan gitu. Jadi saya serasa nabung aja, nggak bisa saya buka. Lalu yang kedua adalah, nah, siapkan budget. Berapa sih budget yang perlu disiapkan gitu ya? Meskipun teman-teman sudah keluar banyak untuk perintilan visa yang harganya juga tahun ini melonjak drastis ya. Visa 17 juta, flight ya, 8 juta waktu itu saya dapatnya, dan lain sebagainya. OSHC kalau mau upgrade ya, meskipun sudah keluar segitu banyaknya, jangan bernapas dulu ya, masih banyak yang perlu disiapkan lagi. Yang perlu disiapkan adalah minimal budget seperti living allowance-nya LPDP untuk 1 bulan pertama. Kenapa? Karena LPDP tuh pencairannya tuh nggak celing, ya. Proses pencairan LPDP tuh lama, ya. Jadi jangan mengharapkan, oh gampang nanti aku akan dapat dari LPDP misalnya ya. Enggak, prosesnya lama. Jadi kita harus minimal siapkan budget sesuai dengan living allowance-nya LPDP. Kalau bawa keluarga gimana? Tambah dengan family allowance-nya LPDP. Itu budget yang secure buat kita gitu. Jadi ketika kita berangkat ke Australia tuh harapannya kita hanya fokus ke adaptasi, fokus ke settlement. Jangan fokus lagi ke keuangan, karena itu sudah harus disiapkan sejak di Indonesia. Kalau keuangan kita nggak stabil ya, maksudnya kalau kita nggak persiapkan budget ini, wah, berantakan nanti awal-awal di Australia. Oke. Lalu yang kedua, apakah hanya biaya hidup saja? Oh, tentu tidak. Oh iya, Siapkan juga budget untuk akomodasi. Ya. Akomodasi apa? Akomodasi iya. permanen, yang jelas. Oke. Akomodasi permanen, ya. Karena akomodasi sementara, waktu itu saya carinya akomodasi sementara sekitar 3 minggu, itu sudah saya bayarkan sejak di Indonesia. Nah, sekarang untuk akomodasi permanen, rata-rata, ini contoh saya ya, minta deposit sebanyak 4 minggu. Jadi misalnya 1 minggu itu 500 AUD gitu ya, maka kita harus persiapkan depositnya itu 4 minggu. Selain juga pembayaran pertama, yaitu entah itu mingguan atau 2 mingguan. Ya. Tetapi kalau misalnya mempersiapkan karena saya sendiri nih, misalnya, oke, saya agak nyantai kok, saya mau di sharing house dulu dengan teman Indonesia 3 bulan awal, oke, nggak apa-apa, masih agak nyantai. Jadi ini nanti masih dipikirkan nanti setelah 3 bulan. Tetapi kalau bawa keluarga seperti saya, ini harus dipikirkan sejak awal. Ada beberapa teman yang berangkat duluan, studinya berangkat duluan, 3 atau 6 bulan, atau bahkan 1 tahun, baru keluarganya datang. Nah, itu bisa dimainkan lah ini. Nanti budgetnya kita tunda dulu. Lalu juga akomodasi sementara ini yang saya maksud ya. Nah, buka Bank Australia itu sejak di Indonesia. Ya, biar apa? Biar nanti ketika di Australia itu langsung diaktifkan, langsung kita aktifkan, dan kita langsung bisa bergerak dengan kartu kita. Ya. Jadi waktu itu saya buatnya online dari Indonesia. Setelah buat akun bank, begitu nyampe 1 hari setelahnya, saya langsung aktifkan kartu Kombank saya itu, dan setelah itu baru saya minta pencairan LPDP. Sehingga nanti pencairan LPDP kita masukkan ke Bank Australia semua. Kalau nggak ada Bank Australia gimana? Bagaimana transaksi kita sehari-hari? Either pakai Bank Indonesia yang sudah kita pastikan bisa aktif, atau kita siapkan dana cash. Ya, kita siapkan dana cash. Nah, lalu kita harus juga membuat list pencairan dana LPDP. Kita tahu bahwa item pencairan dana LPDP itu sangat banyak, dan wajib dibuat listnya. Ini kapan? Listnya, timeline-nya sesuai kehidupan kita masing-masing ya. Misalnya saya mau berangkat tanggal ini, berarti saya pencairan SA1-nya kapan? 2 minggu sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Lalu saya mau bayar visa kapan? Saya pencairan visanya nanti kapan?
lalu saya SA2-nya kapan, lalu BA-nya kapan, dan seterusnya. Itu harus dibuat tanggal. Karena kalau nggak gitu, lupa. Pasti lupa. Begitu udah nyampe Australia, kita mikirnya udah nanti tinggal upload aja. Enggak, pasti lupa. Karena kita overwhelmed banget dengan perjalanan panjang, dengan ngurus adaptasi, settlement, semuanya. Nanti pasti lupa. Karena saya mengalami sendiri ya. Saya sudah prepare itu, saya sudah seprimpen itu, semua dokumentasi saya siapkan semua. Hari pertama malamnya sudah saya upload semua. Oke, ini SA, ini FA, ini LA, ini BA, sudah semua gitu. Ternyata saya baru ingat saya belum pencairan visa. Dan itu baru saya lakukan kemarin 2 hari yang lalu. Untung masih dibuka ya. Dan cari ini juga ya, maksimal pencairannya kapan gitu. Jangan sampai misal SA maksimal, saya lupa 2 minggu apa berapa gitu. Nanti lewat 2 minggu hilanglah uang kita ya kan. Nah, jadi saran saya buat listnya sejak di Indonesia. Nah, lalu setelah 3 hal tadi kita pastikan dan kita ready untuk ke Australia, apa yang perlu di packing gitu. Nah, ini dari sudut pandang mak-mak ya. Saya mak-mak, bawa suami dan anak, packing seperlunya. Jangan apa ya, aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Nggak usah, packing aja seperlunya. Saya kemarin, saya punya waktu packing cuma 3 hari ya. Karena saya masih ada kerjaan banyak di Indonesia. Sehingga saya packing hanya waktu 3 hari. Dan saya bilang ke anak sama suami saya, ambil baju masing-masing 7 apa 10. Udah secukupnya. Jangan bawa banyak-banyak. Saya bilang gitu. Nggak usah bawa, kadang ada yang nanya, perlu nggak sih kita bawa magicom? Perlu nggak sih kita bawa bantal? Kalau menurut saya nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena di sini banyak. Saya yang anti rempong ya orangnya ya. Kalau memang kopernya masih muat sih nggak apa-apa. Tapi saya anti rempong. Nggak perlu bawa magicom, nggak perlu bawa bantal, nggak perlu, banyak sekali di sini. Bawa spray. Kadang juga ukuran spray di Indonesia dengan di sini juga berbeda gitu. Kecuali yang apa ya, misalnya di asrama, saya kurang paham juga ya. Kadang kalau di asrama itu kita wajib bawa linen sendiri atau lain sebagainya gitu ya. Kalau saya nggak bawa apapun. Jadi yang saya bawa apa? Baju, obat, sepatu, makanan, keperluan ibadah dengan skincare. Sudah itu saja. Jadi yang saya bawa untuk kita bertiga adalah koper saya itu sangat enteng sekali. Satunya 20 kilo, satunya 17 kilo. Sudah itu saja waktu itu ya. Karena saya nggak mau capek-capek. Saya sudah bawa anak kecil, nanti bawa barang banyak. Saya nggak mau capek begitu gitu. Tapi ini kembali ke masing-masing ya. Kalau memang saya harus bawa barang ini, kalau nggak ada barang ini saya bisa nggak nyaman, saya nggak rileks, ya nggak apa-apa, dibawa saja. Dan barang-barang di sini itu didapatkan dengan mudah, bahkan gratis ya. Saya sering mencari gratisan ya. Jadi di grup di Facebook itu tadi, itu banyak mahasiswa yang aku ada nih elektronik, misal microwave, ada rice cooker, bahkan kulkas, bahkan mesin cuci, bahkan meja, bahkan kasur, bahkan semuanya tuh gratis. Bisa kita dapatkan asal kita mau gitu aja ya. Kalau nggak mau gratis, misalnya saya ada alergi, saya nggak bisa kena ininya orang misalnya, ya di IKEA banyak gitu. Ya jadi nggak perlu bawa inilah berat-berat dari rumah. Lalu juga karena waktu itu saya berangkatnya musim dingin, jadi saya agak banyakkan baju musim dingin. Toh saya kan berkerudung ya, jadi musim dingin, musim panas juga sama aja. Jadi saya banyakkan baju musim dingin. Lalu juga selalu siapkan administrasi itu di cloud ya. Taruh di email, taruh di Google Drive, taruh di emailnya suami, barangkali HP kita mati, taruh dimanapun lah pokoknya. Ya. Kita harus jaga-jaga kalau nanti di perjalanan itu ada sesuatu yang kita harus butuh administrasi itu gitu. Lalu kalau perlu siapkan printoutnya juga. Saya kemarin siapkan printoutnya juga ya, visa, COI, LOG. Kalau memang ada leasing agreement, kalau nggak ada mungkin bukti bahwa saya sharing dengan suplet dengan orang ini gitu ya. Jaga-jaga kalau nanti di imigrasi ditanyakan. Nah ini yang saya bilang tadi ya, bawa cash secukupnya. Karena kita nggak bisa langsung pakai kartu kita, kombanknya kita belum punya. Kalau misal kartu Indonesia kita langsung bisa dipakai, alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap bawa cash untuk jaga-jaga.
Jaga-jaga paling nggak sampai 1 minggu setelahnya. Karena nanti kartu bank itu kalau kita sudah aktivasi, nanti kita akan dapat 1 minggu setelahnya. Lalu yang paling penting juga adalah bawa colokan listrik extension ya. Dan jangan satu, bawa secukupnya lah. Bawa 3 apa 4 gitu. Jadi kemarin saya beli ini di Indonesia ya, bukan seperti ini. Banyak contohnya ya. Saya beli di Indonesia. Jadi di Australia tuh dia tuh seperti ini. Dia kaki 3 gini, yang atasnya tuh agak miring. Jadi siapkan untuk HP saya, HP suami, untuk laptop saya, laptop suami. Jadi bawa beberapa lah. Minum. Oke. Nah, jadi ini yang perlu di packing ketika mau ke Australia. Sedikit lagi. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah siap untuk flight gitu ya, flight apapun yang kita inginkan, flight malam, flight siang, cek barang kita. Cek barang kita. Kalau perlu timbang gitu. Dan pahami kebijakan maskapai masing-masing. Berapa sih maksimal yang diperbolehkan? Jangan sampai kita hanya melihat maskapai internasionalnya aja, tapi kita juga harus lihat maskapai domestik. Misalnya saya dari Surabaya gitu. Kalau Qantas dari CGK ke Canberra maksimal 40 kilo, tapi dari Surabaya ke CGK berapa gitu. Jangan sampai saya bawa 40 kilo, ternyata domestiknya nggak mau nanggung sampai itu, sehingga saya kena kecas lagi misalnya. Nah, kalau perlu timbang. Ini yang paling penting adalah declare dengan jujur. Makanan apa yang kita bawa, obat-obatan apa yang kita bawa, itu declare dengan jujur. Jangan ada yang nggak di-declare gitu. Karena itu nanti bisa mempengaruhi proses imigrasi kita. Nah, baca juga hal-hal apa yang boleh dibawa dan yang nggak boleh ya. Yang jelas yang nggak boleh adalah semua daging-dagingan ya. Lalu juga makanan yang tidak industri ya, maksudnya makanan yang buatan sendiri misalnya. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu nggak boleh dibawa ya. Jadi mereka strict banget terhadap kondisi peternakan dan perkebunan yang ada di Australia, sehingga nggak boleh terkontaminasi oleh barang dari luar. Itu yang mereka harapkan. Lalu juga siapkan print out untuk imigrasi. Mungkin itu saja dari saya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi silakan dipersiapkan dan kita menunggu kalian di sini. Sekian dari saya, Kak Miftah. Baik, terima kasih banyak Kak Niha atas pemaparan informasinya yang sangat jelas untuk teman-teman semua yang akan berangkat ke Australia. Tadi diingat-ingat mengenai persiapan keberangkatan itu, nanti kita harus siap fisik, mental, maupun juga finansial seperti itu. Dan tentunya apalagi teman-teman yang mau intake di bulan Februari ini ya, memasuki musim panas, tadi Kak Niha mengatakan juga membawa krim seperti sunscreen gitu. Mungkin sunscreen SPF 30 nggak cukup ya Kak ya, perlu SPF plus 50 plus ya sepertinya. Ya, itu diingat-ingat ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Niha atas pemaparannya. Selanjutnya kita beralih pemaparan dari Kak Arzaki yang sedang menempuh PhD student di Monash University. Untuk Kak Arzaki, silakan waktu dan layar silakan. Oke, ya baik. Suara dan layar saya sudah bisa terdengar dan terlihat ya. Sudah Kak. Ya baik. Ini slide saya cukup banyak, tapi mungkin nanti saya akan agak percepat di beberapa bagian dan nanti bisa saya share ke teman-teman tentunya dengan bantuan teman-teman tailoring yang ada di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Arzaki. Saya sekarang PhD student di Department of Software System and Cyber Security di Fakultas Teknologi Informasi di Monash University di Melbourne. Oke, ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini tulisan ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman dari rekan-rekan teman-teman saya yang lain yang menempuh studi juga di Monash. Ada teman-teman PhD lain, jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Niha, hubungan sosial antara teman-teman yang sama-sama menempuh studi itu adalah satu hal yang sangat
membantu dalam kelancaran kita hidup dan tinggal di negeri orang. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kebenaran pada tulisan ini tidak bersifat mutlak. Jadi, sebagai pembaca, saya berharap nanti teman-teman bisa mempertimbangkan sumber lain dalam menarik kesimpulan. Kalau misalkan ada yang mau diskusi, bisa hubungi saya lewat email atau lewat Telegram di apa namanya grup Telegram Terlaring. Saya juga ada di sana, gitu ya. Eh, ada 12 bahasan, tapi saya nggak akan bahas terlalu detail. Jadi mungkin nanti ada beberapa screenshot yang hanya akan saya tunjukkan sekian. Jadi mulai dari administrasi terkait offer letter, saya menyebutnya offer letter karena memang itu yang saya dapat dari Monash. Kemudian ada beberapa administrasi lain yang mungkin akan saya sampaikan juga sampai bekerja di Aussie untuk teman-teman PhD gitu ya. Terutama yang pengen jadi TA gitu ya untuk menambah apa namanya uang saku dan biaya-biaya apa namanya uang saku dan hal-hal lain yang nanti mungkin diperlukan untuk keluarga gitu. Yang pertama administrasi terkait offer letter. Eh, Pertama tentu saya mengucapkan selamat kalau misalkan teman-teman udah diterima di Aussie. Tapi ada beberapa hal yang perlu dicek. Contohnya data personal, kemudian nama program studi dan jenjang yang ingin Anda tempuh tentunya. Pastikan topik tesis atau judul tesis biasanya udah ada judulnya dan nama pembimbing sudah benar untuk mahasiswa yang berbasis riset. Kemudian baca tanggal mulai studi, batas waktu tesis submissionnya kapan, dan batas waktu studi. Itu adalah hal yang penting yang perlu dilihat gitu ya. Siapkan data diri seperti nomor paspor dan data sponsor. Dalam hal ini LPDP dan tentu setelah itu nanti offer letternya harus ditandatangani dan dikembalikan bersama dengan LOG biasanya ke apa namanya ke universitas yang teman-teman tuju. Nah, ini contohnya ya, ini offer yang saya peroleh. Di sini saya udah menutup data pribadi saya. Jadi yang namanya nomor mahasiswa atau student ID itu kita udah dapat, ada nama sesuai paspor, nama family maupun nama depan, nama pertama maupun nama kedua, tanggal lahir, gender, alamat di Indonesia tentunya. Ini telepon di Indonesia, email. Kemudian ada offer detailnya. Pastikan nanti program studinya memang yang kalian tuju gitu ya. Ini contoh punya saya. Eh, Starting date-nya ada ya. Jadi saya mulai di bulan April tahun ini. Jadi saya udah mau bulan ke-7 di sini di Melbourne, di Clayton tepatnya. Nama kampusnya, eh, kota tempat kampusnya berada di mana. Kemudian fakultas dan program studinya apa. Kemudian biaya informasi terkait tesis title atau topik riset itu apa, kemudian biaya perkuliahannya berapa yang mungkin nanti diperlukan untuk teman-teman yang mungkin mengajukan perpindahan program studi dan lain sebagainya. Ini biayanya memang cukup mahal ya kalau dilihat di situ. Oke, kemudian berikutnya informasi sponsor. Sponsornya tolong di eh, apa namanya tuliskan juga di offer letter yang apa namanya nanti harus dikembalikan bersama dengan LOG atau Letter of Guarantee. Jelaskan apa namanya bahwa LPDP mengcover seluruhnya. Kalau misalkan memang kalian pakai LPDP yang reguler ya, bukan parsial. Tuition fee, living expense, dan OSHC untuk single cover. Nah, di sini untuk isian OSHC, saya menyarankan teman-teman beli yang single dulu, baru nanti kemudian di-upgrade kalau misalkan tidak ingin terlalu repot gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan mau beli yang langsung multifamily juga bisa. Tapi yang perlu diingat, sekali lagi bahwa LPDP tidak mengcover biaya OSHC untuk dual maupun multifamily. Nah, ini sebenarnya bisa dibayar pakai provider yang berbeda. Jadi kebetulan saya pakai Allianz karena memang kampusnya dulu pakai Allianz dan saya belum tahu pakai yang lain caranya gimana. Tapi kalau misalkan mau dari Indonesia sudah cari apa namanya OSHC yang lain bisa gitu ya. Nah, kemudian tanda tangani dan kemudian nanti dikembalikan. Ini apa namanya yang waktu itu saya tanda tangani. Kemudian administrasi terkait LPDP, apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama mengunggah offer letternya tadi yang udah ditandatangani dan lain sebagainya untuk PK dan nanti ada penandatanganan surat pernyataan atau SP, kemudian keluar surat keputusan atau SK penerima beasiswa dan nanti kita bisa mengajukan letter of guarantee. Dalam hal ini financial guarantee sebenarnya. Nah, PK itu sekarang bisa dilakukan secara daring dan pengisian SP itu bisa dilakukan sebelum PK diselesaikan untuk sekarang. Jadi memang berhubung banyak sekali awardee yang memulai studinya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang diantisipasi. Jadi ya PK itu bahkan bisa dilakukan setelah tiba di negara tujuan.
Tapi yang jelas SP, SK, LOG itu harus diisi atau diterbitkan secara sekuensial. Nggak bisa langsung LOG dulu gitu ya. Kalau apa namanya ada perubahan karena masalah visa terlambat dan lain sebagainya seperti apa, nah itu di luar apa namanya SLA yang normal dan tentu harus diperhatikan gitu ya. SK nanti kalau udah diterima tentu dicek ya nama, kemudian tentu di sini kita cek kampus tujuan dan program studinya sesuai atau tidak. Awal studi dan akhir studi itu ada di SK ya, jadi itu terkait dengan pembiayaan kita juga dan periksa komponen dana beasiswa yang diberikan oleh LPDP. Nanti LOG juga harus diperiksa. LOG ini surat sakti yang apa namanya sangat berguna untuk mulai dari apa namanya kita ada di kampus itu dapat diterima di kampus kan pakai LOG sampai nanti cari rumah itu juga pakai ini. Kenapa? Karena ini yang akan menentukan apakah kita mampu membayar uang sewa itu atau tidak. Karena kan kita income utamanya dari ini ya, dari beasiswa gitu. Kalau misalkan Anda mungkin bekerja sebagai TA, itu saya rasa juga tidak akan mungkin bisa mengcover seluruhnya kalau misalkan nggak punya yang namanya scholarships untuk student. Kecuali kalau misalkan kayak Raya punya tabungan 1 miliar dolar Australia, itu lain cerita gitu ya. Nah, kemudian administrasi berikutnya adalah masalah keimigrasian. Visa ini bisa diurus sendiri atau via agen. Ini terserah mau seperti apa. Saya sudah pernah berbagi terkait gimana cara mengurus sendiri. Visa Australia ini bisa diurus sendiri secara daring atau online. Dan informasi lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di website yang ada di sini gitu. Ini cari aja. Nah, saran saya, walaupun ada agen, tapi kalau misalkan kalian punya waktu yang banyak nih dan ingin melakukan customization yang mungkin sangat atau mungkin sangat selektif untuk membagikan data personal, mengurus visa secara mandiri adalah satu solusi yang dapat dilakukan. Jadi, kenapa saya ngurus visa sendiri? Itu juga karena saya sangat selektif untuk membagikan data personal ya. Jadi, saya nggak mau bagi-bagi kayak saya punya nomor KTP, kemudian KK, kemudian akte kelahiran dan lain sebagainya saya jaga benar-benar. Jadi, saya cuma mau membagikan itu ke pihak imigrasi. Tapi kalau misalkan kalian punya agen yang terpercaya, misalnya seperti Telering, ya silakan gitu ya. Nah, dokumen yang diperlukan untuk mengurus visa nanti bisa dilihat di link yang pernah saya share di grup Telering juga. Dan urusan visa mandiri dapat dilakukan dengan login ya. Nah, ini satu hal yang penting. Jika hendak membawa keluarga, pasangan, anak ke Aussie, dan kalian sudah punya kakak yang mencantumkan keluarga tersebut, maka keluarganya harus ditambahkan di data keluarga tersebut. Tapi kalau misalkan, wah, saya berencana nikah nih, nikahnya setelah apa namanya ternyata kalian mau apply visa, tapi minggu depannya nikah gitu, dan tiba-tiba visanya udah granted. Nah, ini satu hal yang penting perlu dilakukan adalah relationship statusnya itu harus engage. Jadi jangan single gitu ya. Nah, masalahnya nggak semua agen aware dengan hal ini, nanti tolong dikomunikasikan dengan agen. Kenapa? Kalau nggak kayak gitu, nanti pasangannya agak sulit untuk dibawa ke Aussie. Bahkan yang statusnya sudah engage pun ketika visanya di lodge, ketika apa namanya istrinya mau dibawa, itu juga tidak terlalu mudah ternyata, harus nunggu juga. Nah, tes kesehatan untuk visa itu adalah satu hal yang sangat esensial. Ini wajib dilakukan. Komponen krusialnya adalah tes TB atau tuberculosis. Nah, jika aplikan diduga memiliki TB, maka ada tes lanjutan yang lamanya mencapai 8 bulan. Ini harus tes putum, kemudian dahaknya dites, dan lain-lain. Jika hal ini terjadi, maka awardi disarankan melakukan defer. Karena nggak mungkin terkejar. Ini sangat sulit untuk 2 bulan ini ya. Data rumah sakitnya ini ada bisa dilihat di IMI account dan tarif MCU-nya dapat bervariasi. Di Indonesia mulai dari 600.000 sampai 2,5 juta. Kalau di Jakarta, tempat yang saya apa namanya datangi dan istri saya juga MCU di situ, itu tarifnya sekitar 1 sampai 1,2 atau 1,4 juta juga ada gitu ya. Berapa lama visa diproses? Itu mediannya 56 hari dan sangat variatif gitu ya. Pelajar itu akan memperoleh prioritas paling tinggi kalau misalkan dia kampusnya masuk dalam group of 8. Dan prioritas pemrosesan visa nanti bisa dilihat di link yang ada di IMI Home Affairs ya. Dan pendamping itu memperoleh prioritas yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan kalian memasukkan visa bersamaan dengan pendamping atau dependents, waktu grantednya juga bisa berbeda. Ini teman saya ada yang punya pengalaman seperti itu. Terbitnya berapa lama sih? Waktu terbit tercepat yang pernah saya dengar itu 5 jam setelah MCU.
Jadi hari Senin pagi teman saya MCU dan kemudian sorenya visa granted. Tapi tentu waktu itu tanpa pendamping, istrinya masih di Jakarta sampai sekarang dan bersama dengan saya mengajukan visa subsequent entrant untuk mendatangkan pasangannya ke sini. Oke, visa OC kayak gimana? Visa OC itu tidak ditempel di paspor dan untuk memverifikasi status visa itu ada websitenya tersendiri. Jadi ini sangat penting ya. Nanti wah paspornya nggak akan tuh ditempelin sama visa. Jadi benar-benar semuanya apa namanya by electronic means gitu ya. Dan kemudian informasi penting pada visa yang harus dilihat itu contohnya ini. Jadi date of grant-nya kapan, kemudian namanya siapa, visanya jenisnya apa, dan sektornya apa. Untuk PhD sendiri itu namanya postgraduate research sector. Dan kemudian ini multiple entries ya, artinya saya bisa pulang pergi ke Indonesia atau keluar Aussie dan masuk Aussie selama tanggal yang ditentukan di situ, kurang lebih. Ada work limitation yang harus dipatuhi. Nanti ini bisa dibaca di visa masing-masing, tapi biasanya 48 hours per fortnight gitu ya. Itu hal yang sangat wajar dalam visa Aussie. Kapan waktu untuk mengurus visa? Visa dapat diurus paling cepat 4 bulan sebelum commencement. Kenapa ya? Itu aturannya gitu ya. Kalau lebih pengurusnya 6 bulan sebelumnya kayaknya nanti dibalikin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah muncul gitu. Mengurus visa lebih cepat dari 4 bulan, berisiko pada penolakan. Ada kasus yang seperti itu dan 90% visa pelajar diurus dalam 4 bulan. Biasanya kalau award di LPDP itu cukup cepat ya, walaupun ya ada yang sampai 2 bulan, ada yang lebih dari itu, tapi sejauh ini sih mayoritas cukup cepat. Oke, saya minum dulu ya. Sorry, saya agak bindeng soalnya suhu di Melbourne kalau pagi 9 derajat, siangnya 29, beda 20 derajat sendiri. Oke, hal berikutnya yang tadi juga sempat disampaikan sama Kak Niha, sama Mbak Niha tadi adalah persiapkan akun bank sejak ada di Indonesia. Jadi ini bisa dibuat di Aussie memang, tapi untuk mempermudah kita bisa buat dari Indonesia. Bank besar di Aussie itu ada 4, mulai dari Combank, Westpac, National Australia Bank, sama ANZ. ANZ juga ada di Indonesia ya, cuman ANZ yang ada di Indo sama ANZ yang ada di Aussie beda gitu. Combank juga sama, Commonwealth yang ada di Indonesia sama yang ada di Aussie juga beda. Nah, Combank ini kayaknya bank yang paling banyak dipilih sama award di LPDP. Jadi saya akan jelaskan cara buatnya. Silakan datang ke sini, combank.com.au, moving to Australia, dan nanti bisa pilih Everyday Account Smart Access for Students. Jadi syarat aplikasinya apa aja di sini udah ada. Cuman syaratnya harus punya visa dulu ya. Kalau belum visanya belum keluar ya nggak bisa buat ini. Dan harus sudah jelas kapan mau datang ke Aussie. Karena nanti tujuannya setelah datang nggak berapa lama kita datangi branch-nya atau cabangnya untuk mengaktifkan rekening bank tersebut. Sorry, mungkin kalau ada admin bisa bantu untuk membersihkan coret-coretnya. Saya agak terganggu sedikit. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Jadi ini cukup mudah. Jadi tinggal syaratnya punya paspor dan punya visa dan punya tahu ke kota mana gitu ya. Dan kira-kira branchnya nanti di mana? Biasanya tempat yang paling dekat sama tempat tinggal atau sama sama kampus. Download Combank app-nya dari Indonesia ini bisa ya, di-download dari Indonesia dan kemudian nanti datang ke branchnya atau cabangnya. Jadi cukup mudah. Oh ya, NPWP yang ada di Indonesia itu mungkin nanti bisa digunakan kalau seandainya diminta sama sama Combank. Saya waktu kemarin diminta soalnya, karena mereka nggak pingin ada orang yang menggelapkan pajak dari Indonesia terus buka rekening di Aussie, itu kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ada beberapa barang esensial yang perlu dibawa dan tidak boleh dibawa. Ini harus baca di website. Aussie sangat ketat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Niha. Jadi nanti tolong dibaca aja di website itu ada larangan apa aja. Makanan basah terutama daging itu adalah hal yang nggak boleh, jelas-jelas nggak boleh. Produk olahan daging sapi biasanya itu juga nggak boleh. Abon, rendang kemasan kayak gitu itu nggak boleh. Beras juga nggak boleh. Jadi yang apa namanya grains, kemudian kayak kacang hijau mentah itu juga nggak boleh. Sayuran buah segar juga nggak boleh. Tempe, tahu juga nggak boleh. Ada beberapa barang yang boleh dibawa selama kita melakukan deklarasi, misalnya obat-obatan pribadi. Dan dari pengalaman saya, meskipun beberapa orang ada yang menyarankan, oh jangan bawa obat-obatan yang kayak gitu deh, agak repot gitu. Antibiotik yang biasa dikonsumsi di Indonesia itu dapat dibawa kalau kita lakukan deklarasi.
Ini juga penting untuk dibawa karena dokter di Aussie itu agak sulit dan cenderung nggak mau ngasih antibiotik kecuali kalau benar-benar diperlukan dan harus ada tesnya dulu. Agak repot lah pokoknya. Dan saya kemarin bilang aja antibiotik di negara saya di Indonesia boleh kok dibeli di apa namanya di farmasi gitu ya di kemis secara bebas. Bilang aja itu over the counter medication dapat dijual bebas. Vitamin yang mungkin biasa dikonsumsi di Indonesia juga boleh dibawa. Makanan kemasan dapat dibawa ke Aussie selama kita melakukan deklarasi. Mungkin yang bakal ditanya ada daging sapinya apa enggak? Ya daging bukan cuma sapi sih, babi juga ditanyain. Makanan instan yang tidak mengandung daging sapi itu cukup aman. Kayak mie instan itu juga cukup aman. Portable bidet ini adalah hal yang cukup penting juga untuk dibawa ke Aussie karena toilet di Aussie itu nggak pakai bidet. Jadi kalau toiletnya toilet kering yang pakai tisu gitu ya. Kemudian travel adapter juga penting, tadi udah disampaikan oleh Kak Niha. Jadi bentuk jari colokan di Aussie itu seperti ini, bisa dilihat ya. Dan ya ini beli di Indonesia dulu juga bisa. Mungkin beli dua cukup lah ya. Karena kalau misalkan satu takutnya nanti satu dipakai di kampus, satu dipakai di rumah gitu kan. Nah, kemudian nanti ketika di pesawat kita biasanya dikasih ini passenger declaration form untuk declare barang-barang apa yang tadi dibawa akan dibawa ke Aussie. Ini isi dengan sejujurnya. Kalau apa namanya nggak tahu declare aja gitu. Declare paling nanti worst case-nya disita, tapi nggak akan kena denda. Harusnya seperti itu. Nah, untuk persiapan terbang dan berangkat ke Aussie, saya akan jelaskan beberapa hal dengan cukup cepat biar nggak terlalu kelamaan juga. Eh, yang jelas mekanisme pembayaran visa itu adalah secara reimburse. Biaya visa udah naik jadi 1.600. Jadi waktu saya berangkat bulan April lalu itu biayanya masih $710. Sekarang udah $1.600. Nah, SA dapat dicairkan sekali atau dua kali. Kalau Anda punya dana yang terbatas, cairkan SA1 dulu gitu ya. SA1 nanti dapat dicairkan setelah visa dibayarkan. Pastikan invoice itu berasal dari Department of Home Affairs, bukan dari agen. Karena agen mungkin ngeluarin invoice, tapi itu nggak bisa dipakai untuk reimburse di LPDP. Kemudian biaya yang dapat direimburse itu adalah biaya visa. Nah, biaya agen, kalau agen yang ngasih biaya tambahan atau biaya surcharge, itu nggak akan bisa direimburse. Persiapan finansial, mungkin beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Jika SA1 sudah dicairkan, maka sebagian dapat ditukar ke dolar gitu ya. Buka rekening bank yang dapat melakukan transaksi dalam AUD. Contohnya Genius. Saya pakai Genius itu sangat tertolong karena ternyata Genius kartunya bisa dipakai juga di sini. Ini nggak promosi tapi ya memang apa namanya kenyataannya kayak gitu ya. Aktifkan rekening AUD pada tabungan tersebut dan isi rekening dengan sebagian dari SA1. Nah, uang tunai sendiri saya cuma bawa 200 sampai $300 dan bahkan masih ada sampai sekarang gitu ya. Karena saya lebih sering pakai transaksi non cash gitu. Jadi di Aussie itu sendiri kita pakai tap and pay, kita nggak pakai PIN. Jadi ini ilustrasinya. Dan selama transaksinya di bawah $100, biasanya sih nggak akan diminta PIN gitu ya. Dan ya cuma tap and pay aja gitu. Nah, ini hal yang penting perlu dikasih tahu dan mungkin tadi terlewat sama Mbak Niha. Mbak Niha mungkin lebih banyak bahas tentang mental health, kemudian physical health, financial health, karena memang backgroundnya juga kesehatan gitu ya. Karena saya bergelut dengan dunia IT, jadi saya akan jelaskan terkait HP gitu ya. Aussie itu mematikan jaringan 3G sejak 28 Oktober kemarin, dan beberapa orang Indonesia yang punya HP yang kuno gitu ya, itu mati, nggak bisa dipakai. Nah, pastikan HP Anda mendukung 4G atau lebih, dan memiliki fitur VoLTE agar masih dapat menerima dan mengirim SMS dan telepon. Jadi, ini hal yang mungkin agak gila dilakukan sama Aussie, tapi ya, ini harus kita ikuti gitu ya. Catatan penting terkait HP, device ini ya, yang hanya 3G doang itu nggak akan bisa dipakai. 4G device yang tidak support VoLTE juga nggak akan bisa dipakai. Beberapa yang support VoLTE tapi dikeluarkan di antara 2014 sampai 2019 juga nggak bisa dipakai. Jadi agak tricky gitu. Nanti kalau apa namanya slide ini di-share, silakan baca lebih lanjut di sini dan nanti kalian bisa mengecek apakah device saya itu bisa dipakai di Aussie ketika nanti sampai di Aussie. Karena kita nggak perlu daftar email gitu ya nanti ketika di Aussie, tapi bisa jadi nanti loh kok nggak bisa dipakai ini kenapa? Karena memang ternyata HP-nya tidak kompatibel dengan jaringan 4G-nya Aussie. Untuk pembelian tiket sendiri, kalian bisa meminta agen yang bekerja sama dengan LPDP untuk membeli tiket pesawat. Ini yang saya lakukan karena saya berangkat duluan sendiri. Saya nggak bawa pasangan saya, nggak bawa istri saya waktu pertama berangkat. Dan bisa juga membeli tiket sendiri dan melakukan reimburse. Biasanya kalau berangkat langsung bersama dengan keluarga ya
membeli tiket sendiri lebih baik tentunya. Nah, jika dana terbatas dan tidak mau repot dan berangkatnya sendiri ya beli tiket lewat agennya LPDP juga bisa. Nanti bisa lihat di iBeasiswa ya, ada pengumumannya di sana. Terkait bobot bagasi maksimalnya 40 kilo, namun satu koper nggak boleh lebih dari 32. Kemarin saya bawa cukup banyak, jadi sempat mengeluarkan beberapa barang dari koper. Kenapa? Karena memang ya saya cukup apa namanya nggak pengen repot lah waktu itu di Aussie. Jadi ada beberapa barang bawaan saya yang kalau misalkan orang lihat ini ngapain sih bawa kayak ginian dari Indonesia, tapi akhirnya kepake juga sih. Nah, nanti dari bandara ke tempat tinggal, kalian bisa pakai beberapa alternatif, mulai dari Uber. Kalau pakai Uber itu nanti Ubernya bisa diinstal mulai dari Indo dan nanti apa namanya Ubernya di link ke kartu, misalnya ke Genius. Genius ini bisa ya dipakein buat Uber yang ada di sini. Bisa juga pakai jasa antar jemput yang disediakan kampus. Ini saya pakai ini kemarin. Kalau di Monash namanya Aero, mungkin beberapa kampus lain juga ada. Atau minta rekan-rekan bantuan rekan Indonesia yang ada di kelurahan tentunya ya. Kalau minta orang Indonesia random sebaiknya jangan. Tapi kalau orang yang ada di kelurahan masing-masing kayaknya mereka mau, tentu ya kita bayar tarifnya kayak sama kayak Uber sih biasanya. Oke, berikutnya mencari tempat tinggal pertama. Ah, Beberapa metode untuk mencari tempat tinggal itu yang paling mudah dilakukan dan itu dilakukan oleh saya juga adalah menghubungi kelurahan LPDP setempat. Ini cukup reliable dan sesuai dari sisi biaya. Dan nanti kalau misalkan sudah sampai di sini ya terserah mau cari seperti apa. Nah, ini juga ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, misalnya cari di grup Telegram, cari di FB, atau mencari bantuan profesional. Nah, kalau cari bantuan profesional, biasanya mereka perlu inspeksi kecuali dua hal yang ada di sini ya, koskosan.com.au sama roomingcost.com.au. Ini sebenarnya orang Indonesia sih yang punya. Jadi, orang Indonesia punya bisnis di Aussie dan di Inggris. Tapi memang mereka tarifnya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan realestate.com.au atau domain.com.au. Jadi ada biaya tambahan yang harus dilakukan. Karena ya inspeksinya dibantu mereka lah tentunya seperti itu metodenya. Tadi mungkin Mbak Niha sempat bilang inspeksi. Inspeksi itu apa? Jadi inspeksi itu ngecek rumah. Dan ini gambar yang ada di Google ya. Tapi saya juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Saya waktu itu menginspeksikan teman saya yang masih ada di Indonesia yang mau bawa keluarganya ya seperti ini gitu ya. Jadi kita antri kayak antri sembako gitu ya untuk ngecek rumahnya. Dan yang lebih parah itu nanti kita bisa jadi bidding. Bidding itu adalah siapa yang mau bayar rumah ini dengan harga yang lebih mahal, itu yang bisa dapat. Jadi memang luar biasa repot gitu ya. Housing crisis itu nyata. Jadi ini gambar dari Google juga. Ada tulisannya, for many, this is what affordable Sydney housing looks like. Jadi ya beneran sesulit itu gitu ya di Australia untuk di kota besarnya untuk dapat rumah atau tempat tinggal yang nyaman. Nah, saya minum dulu ya, sorry. Ini ada beberapa info yang mungkin nanti biar nggak bingung juga teman-teman. Ada yang namanya kalkulator sewa tempat tinggal. Nah, harga sewa tempat tinggal di Aussie biasanya diberikan dalam satuan per pekan atau per week. Tapi harga per month atau per kalender month ya, itu tidak sama dengan 4 dikali harga per week. Untuk Victoria, nanti kalian bisa pakai ini. Ini yang saya langsung aware waktu awal mau masuk ke sini. Karena gini, biasanya harga per week 300. Apakah satu bulan jadi 1.200? Enggak. Jadi hitungannya kayak gini. Hitungannya lebih ya, lebih dari itu. Jadi contohnya kalau kemarin saya mau cari apartemen yang 380 karena istri saya mau datang, itu saya harus menyiapkan sekitar 1.650-an satu bulannya. Jadi kalau LA saya saat ini hanya 2.800 ya berarti itu lebih dari 50% LA saya saat ini. Tapi kalau misalkan nanti ada tunjangan keluarga, tentunya ini bakal sesuai ya. Maksudnya 50% LA untuk sewa rumah lah. Nah, apa aja yang harus dilakukan dalam pekan pertama atau beberapa pekan pertama? Ada baiknya mahasiswa datang antara 1 sampai 2 pekan sebelum commencement atau intake ya. Saya pakai commencement karena di PhD biasanya pakai kata itu. Jika datang dalam 1 atau 2 pekan sebelum commencement, kurang memungkinkan. Datang 5 hari sebelum commencement dapat dilakukan. Ini batas maksimal nyamannya kalau misalkan di apa namanya berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang lain. Tapi kita nggak bisa nih datang, oh ya udah saya mau datang sebulan sebelum mulai gitu. Bisa nggak sih? Ya, sebenarnya bisa, cuman agak riskan. Karena OSHC biasanya aktif 2 pekan sebelum commencement. Datang terlalu cepat agak beresiko, karena OSHC-nya belum aktif, sehingga kalau misalkan nanti sakit atau kenapa-napa, harus bayar sendiri.
Nah, hal yang dilakukan dalam beberapa pekan pertama, membeli kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah yang sifatnya esensial, dan mungkin tidak dibawa dari Indonesia. Mungkin tempat ngejemur handuk atau pakaian portable, ya itu tempat jemur handuk gitu ya di dalam kamar. Membeli kartu SIM telepon, SIM card di Aussie. Nah, ini agak unik ya. Di Aussie itu nomor dapat tetap digunakan meskipun provider berganti. Jadi, kita mau ganti provider, nomornya sama, bisa. Nanti pilih SIM card yang sesuai keperluan. Datang ke bank untuk aktivasi akun rekening, karena meskipun dibuat dari Indonesia, kita tetap perlu ke bank untuk verifikasi. Dan kemudian jangan lupa untuk lapor diri di websitenya Kemlu. Nah, untuk pencairan LA ke-1 dan SA kedua, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, kalian harus punya bukti lapor diri, bisa dicetak dari email, dokumen COE yang menuliskan awal waktu dan akhir perkuliahan, dan kemudian surat keterangan aktif mahasiswa yang dapat berupa Research Enrollment Summary, atau Research Enrollment Verification, atau yang setara untuk mahasiswa yang berbasis perkuliahan nanti tentunya juga punya. Nah, boarding pass-nya itu akan menjadi sangat penting karena Aussie itu tidak memperlakukan cap imigrasi. Jadi mungkin teman-teman yang biasa pergi jalan-jalan ke Singapura atau ke Malaysia itu kan paspornya dicap, atau ke Korea itu juga dicap. Tapi kalau di Australia itu nggak ada cap di paspornya, jadi benar-benar blank gitu ya. Karena kebetulan waktu itu paspor saya paspor baru, paspor saya masih kosong sampai sekarang. Ini contoh bukti lapor diri. Jadi meskipun masih diverifikasi, tapi ini boleh diajukan untuk bukti SA yang kedua gitu ya, ketika nanti tiba di Australia. Nah, saya mau bahas OSAC di sini. Tapi disclaimer aja, perspektif ini diambil dari perspektif saya dan mungkin beberapa teman-teman saya yang sama-sama PhD student. Jadi bukan untuk master ya. Karena kalau untuk master saya rasa biayanya juga tidak semahal untuk PhD. Nah, OSAC ini wajib untuk dimiliki oleh pelajar atau mahasiswa asing yang ada di Aussie, kecuali uh, apa namanya orang itu termasuk dalam kategori pengecualian. uh, Wajib dimiliki oleh student maupun dependennya dan dibayarkan sekali di awal, nggak bisa dicicil. Ini yang mungkin apa namanya tadi sempat dibilang juga, waduh ini biayanya sangat mahal, sekian ratus juta, memang seperti itu. OSHC dapat dibayarkan bersama dengan deposit atau dibayarkan terpisah. Mahasiswa bayar sendiri dan melakukan reimburse. Durasi OSHC biasanya lebih lama daripada durasi studi. Ini hal yang biasa terjadi gitu, karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi ada 3 jenis OSHC, single, dual, sama multifamily. Yang ditanggung oleh LPDP itu hanya yang single, yang preminya itu ya nggak lebih dari 29 juta rupiah per tahun lah. Atau kalau OSHC yang saya pakai untuk single kemarin 4.000, jadi itu masih di bawah apa namanya preminya yang disampaikan oleh LPDP gitu. Nah, biaya OSHC itu bergantung sama penyedia jasa asuransinya. Ini teman saya punya seorang kakak yang akan memulai PhD di Melbourne. Mulainya kemungkinan besar di bulan Juni tahun 2025. Biayanya untuk couple itu 14.000. Saya nggak akan sebut yang single ya, karena yang single ya murah lah pasti. Dan itu ditanggung LPDP. Yang couple 14.000, yang family itu 24.000. Nah, ini lebih murah dibandingkan dengan OSHC di tempat saya, meskipun sama-sama di Melbourne. Karena providernya beda. Ini saya dapat dari teman saya. Jadi singlenya 4.300, dualnya 18.000. Kalau lihat di sini tadi beda 4.000 sendiri gitu ya. Dan multifamily-nya itu bedanya 8.000. Jadi beda bisa hampir 100 juta provider yang berbeda. Nah, kalau misalkan dari awal kalian ingin memutuskan, oke, saya mau cari OSHC yang lebih murah, bisa. Dan sorry, bisa caranya adalah dengan mencari OSHC sendiri di sini. Tapi ya itu agak tricky ya, agak tricky. Eh, nah, bagaimana cara kita mengoptimasi pembayaran OSHC? Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya yang sama-sama PhD student. Atau kalau nggak salah ada yang salah satunya PhD, salah satunya master, itu juga ada. Oke, kalau suami istri dua-duanya adalah penerima beasiswa dan tidak ada anak, maka dua-duanya bisa pakai OSHC single. Karena ya itu udah mengcover diri masing-masing, nggak perlu hal yang lain gitu ya. Nah, kalau suami istri adalah penerima beasiswa dan ada satu atau lebih anak, maka salah satu suami istri pakai OSHC single, yang lainnya pakai OSHC dual untuk mengcover si OSHC anaknya. Jika pasangan atau anak tidak langsung datang ke Aussie, upgrade OSHC-nya nanti aja, sesuaikan dengan tanggal kedatangan atau dari pasangan maupun anak tersebut.
Nah, OSHC dibayar seperti apa sih? Kalau nggak mau repot, kayak saya dulu nggak mau repot ya, OSHC single dibayarkan langsung oleh LPDP. Ini beda sama OHS-nya Inggris yang harus dibayarkan sendiri dulu baru di reimburse ke LPDP. Kalau OSHC selama dia single dan bekerja sama dengan kampus itu nanti bisa ditagihkan langsung dengan bersama dengan tagihan deposit ke LPDP. Nah, untuk kapal maupun multifamily itu dapat di-upgrade setelah COI-nya diperoleh. Ini Certificate of Insurance. Seperti apa bentuknya nanti saya akan tunjukkan. Pembayaran selisih untuk upgrade-nya itu dapat langsung dilakukan atau disesuaikan dengan waktu kedatangan pendamping. Nah, membayar langsung untuk kapal atau multifamily itu tidak saya sarankan berdasarkan pengalaman saya maupun teman-teman yang lain. Karena beberapa verifikator LPDP menolak jika periode asuransi melebihi durasi studi. Padahal memang defaultnya demikian. Karena kita kan OSHC single untuk 56 bulan gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus, verifikatornya LPDP itu tidak mau. Oh ini lebih nih, harusnya 48 bulan. Jadi ya kadang-kadang nggak di-reimburse secara full. Berdasarkan pengalaman beberapa teman saya di Monash. Mungkin di tempat lain berbeda tentunya. Nah, upgrade OSHC, kalau nanti kalian mengupgrade OSHC, nomor polis yang baru akan sama dengan yang lama, dan pasangan atau anak akan muncul pada polis sebagai dependen. Ini contoh yang saya lakukan. Jadi apa namanya? Ini OSHC yang awal. Saya bayar yang ini pakai LPDP tentunya. Saya nggak keluar duit sama sekali. COI-nya udah dapet. Nah, ini COI ketika saya melakukan upgrade karena nama istri saya masuk di sini. Jadi selisihnya ini kan tulisannya 13.000 ya. Ya ini dari mana sih dapat duitnya? Ya selama saya sampai saya bisa berhemat. Ya maksudnya hidup dengan frugal living gitu ya. Jadi bisa bisa menghemat supaya saya bisa dapat apa namanya uang cukup untuk membayar COSHC ini. Dan mungkin kalau teman-teman PhD bisa sambil ngasdos, bisa sambil ngerjain yang lain, bisa ikut penelitian dan lain sebagainya supaya bisa bayar OSHC. Itu salah satu motivasi jadi asdos juga untuk beberapa teman-teman PhD yang mungkin mau bawa keluarga. Nah, OSHC yang di LPDP tadi kan hanya untuk pelajar saja, tapi sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Niha tadi, OSHC itu tidak mencakup yang namanya pengobatan untuk gigi maupun mata. Jadi sebelum berangkat pastikan Anda tidak punya masalah dengan gigi maupun mata, atau mungkin termasuk yang tadi udah berkeluarga, terus istrinya KB gitu ya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, usahakan BPJS tetap aktif. Ini ada yang nanya gitu, BPJS dimatiin aja apa gimana ya? Kan kita di Aussie. Ini cerita cerita nyata dari apa yang pernah dialami sama teman saya. Jadi biaya operasi gigi geraham bungsu ditambah dengan biaya pesawat dari Melbourne ke Bandung dan sebaliknya masih lebih murah daripada biaya operasi gigi geraham bungsu di Melbourne. Pengalaman teman dengan BPJS luar biasa kan, artinya apa di situ jadi mahal banget di Aussie, mahal banget memang. Berikutnya saya jelaskan biaya hidup di Aussie. Ini mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Jadi perbandingan gaji dengan stipend LPDP kalau dibandingkan. Jadi sebenarnya gaji minimum di Aussie itu di atas dari yang namanya LPDP Monthly Living Allowance. Tapi tentunya di sini ini untuk single ya. Kalau misalkan untuk yang family ya itu masih bisa bernafas lah ya karena 4.200 atau 3.500 kalau couple, 4.200 kalau apa namanya punya anak gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan poverty line, saya pernah posting ini juga di grup Tellering supaya orang yang mau ke Australia itu tahu mindsetnya seperti apa. Ini poverty lines, Henderson poverty lines atau garis kemiskinannya Aussie. Dan sebenarnya stipend atau LA, living allowance dari LPDP itu kemarin baru ada sedikit di atasnya garis kemiskinannya Aussie gitu ya. Nggak tahu tahun 2025 kondisinya seperti apa. Mudah-mudahan sih naik sedikit atau kalau naik bisa disesuaikan dengan lebih baik lagi juga sangat-sangat ini sangat-sangat membantu. Tapi intinya seperti itu. Dan kalau dibandingkan dengan beasiswa yang lain, LPDP memang ini saya belak-belakan aja ya karena beberapa orang yang belajar di sini beasiswanya kan bukan cuma dari LPDP. Contohnya Australia Awards, tapi Australia Awards itu nggak ada family allowance, ingat saya sekarang. Dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Bentar, saya minum dulu ya. Jadi AAS itu sekitar 2.800, hampir 2.900, atau mungkin sekarang udah naik jadi 2.900 per kalender month-nya. Kalau misalkan oleh PT Telkom, ini bukan Telkom University tentunya, tapi PT Telkom
dia dapat 3.500 tapi nggak ada family allowance di sini tentu. Jadi kalau misalkan LPDP ini ditambah family allowance ya 3.500 sampai 4.200 masih lebih tinggi dari ini ya. Jadi itu alasan beberapa orang yang mau PhD mending pakai LPDP ya, karena apa namanya, family allowance itu sangat membantu untuk hidup dengan nyaman. Tentu ada yang lain kayak beasiswanya dari perusahaan seperti PLN, BNI, BSI. Ya ini nggak bisa jadi patokan sih, karena memang ya perusahaan mereka mau bayar lebih banyak gitu ya untuk uh, living allowance dari orang yang dibiayai untuk belajar atau tugas belajar tadi. Mengatur finansial kayak gimana? Ini saya kasih contoh apa namanya, screenshot dari apa yang ada di aplikasi Kombank saya. Jadi saya membuat budget atau anggaran dari 2.800 yang saya peroleh. Groceries itu 500 per bulan. Kemudian untuk belanja 300 per bulan, termasuk belanja online. Kebetulan saya nggak terlalu suka belanja online, jadi masih nol. Dan belum belum tahu mau belanja apa, jadi masih nol, tapi masih masih bisa dipakai. Entertainment saya pakai Netflix sih biasanya, jarang ke bioskop dan hampir kayaknya belum pernah sih ke bioskop dari awal. Eating out, saya lebih banyak masak, jadi sejauh ini masih $60. Saya punya budget 275, jadi mungkin sore ini habis ngisi webinar, saya mau makan enak, biar nggak sakit juga. Kemudian ngeluarin cash, saya jarang mengeluarkan cash, biasanya nggak lebih dari $50 dalam 1 bulan. Kemudian untuk transportasi, saya pakai Myki. Ini mungkin nanti tergantung sama apa namanya tempat masing-masing. Untuk home saya belum bayar uang sewa. Uang sewa saya dibayarnya per akhir bulan sih, biasanya tanggal 20-an ya, 22. Nah, budget saya itu tidak lebih dari 1.400 per calendar month. Eh, karena saya belum bawa istri saya ke sini. Nanti kalau saya bawa istri saya ke sini, tentu ini akan saya sesuaikan dengan apa namanya LA ditambah dengan family allowance yang saya peroleh. Jadi sehatnya itu memang nggak lebih dari 50% untuk apa namanya eh, tempat tinggal, sewa rumah, termasuk bills kalau bisa. Kemudian ada fees and interest atau biaya-biaya yang perlu dibayarkan. Utilities ini kayak pulsa, telepon, dan lain sebagainya. Kebetulan saya udah beli cukup banyak di awal, jadi ini saya simpen dan belum keluar ini. Health itu kayak ke apa namanya, beli vitamin dan lain sebagainya yang nggak bisa di cover oleh OSHC. Nah ini kemarin ada yang nanya nih, cukup nggak sih 2.800? Oke, kalau saya sendiri sejauh ini mengeluarkan 2.000 sampai 2.100 biasanya di Melbourne. Ini dari grup WhatsApp ongoing LPDP Monash, jadi teman-teman yang nanti bakal ke Monash bakal bergabung dengan grup WhatsApp ini. Ini jawaban dari teman yang master dan bawa keluarga. Karena kalau master bawa keluarga nggak dapat family allowance. 2.800 di Mel, single cukup nyaman. Saya masih bisa hidup sekarang, alhamdulillah, meskipun agak batuk-batuk. Couple cukup, nggak ada kata nyamannya ya, cukup. Artinya itu masih bisa. Jadi teman-teman master yang bawa pasangan masih bisa ke sini. Dengan catatan couple-nya nggak kerja ya. Tapi kalau misalkan couple-nya kerja ya nanti lain cerita. Kemudian couple tambah anak kurang, jadi nggak bisa. Kalau misalkan kalian nanti mau master di Melbourne hanya dengan mengandalkan LA saja, itu nggak cukup. Jadi untuk support living cost harus ada dana tambahan, entah dari tabungan atau mungkin nanti support keluarga di Indonesia atau pasangannya cari part time di sini atau kerja blue collar gitu ya di sini. Makanan mahal. Mahal itu kalau makanan jadi. Contohnya ini salah satu tempat favorit saya kalau saya jalan-jalan pagi-pagi. Kebetulan pekan lalu saya ke sini, jadi saya makan nasi lemak. Ini orang Malaysia yang jualan di daerah Springvale di dekat Monash Clayton. Nasi lemak itu ya harganya $12 gitu ya. Jadi harga $12 itu mungkin analoginya kayak kalian dapat nasi uduk di Jakarta 12.000 murah kan? Iya murah. Cuman kalau misalkan pendapatannya cuma 3 juta per bulan ya jadi mahal gitu ya. Ini warung SS atau spesial sambal yang cabangnya ada banyak di Indonesia. Eh, Kebetulan saya juga pernah sekali ke sini gitu ya. Maksudnya dapat makanan dari sini tapi nggak datang ke tempatnya langsung. Karena nitip aja ke temen. Sambal tahu $8 gitu kan, sambal matah $3, sambal apa kecap $2,5. Kemudian ini tempat makanan favorit saya juga, ayam penyet gitu ya. Ini yang mungkin nanti sore bakal saya order kalau misalkan saya lapar, saya mau makan ini. Ya harganya antara $12 sampai $20 lah. Itu yang biasa. Pangkas rambut itu $20 ya kalau misalkan buat teman-teman cowok yang kayaknya harus tiap bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali potong rambut ya $20 lah.
Dan ini kebetulan tempatnya di dekat tempat tinggal saya. Kalau misalkan ngelihat, wah ada tulisan bahasa Mandarinnya ya memang kayak gitu gitu ya. Jadi saya juga nggak expect ternyata nyampe sini orang yang berbahasa Mandarin sangat banyak, cukup banyak. Biaya belanja groceries biasanya sekali belanja saya ngabisin sekitar $45. Dan ya kalau berkali-kali ya bisa lebih dari itu. Ini saya belanjanya di Woolies atau di Coles ya. Itu dua tempat yang apa namanya sering didatangi dan banyak. Itu mirip kayak Indomaret, Alfamart kalau di Indonesia. Kalau di sini ada yang namanya Woolies sama Coles. Untuk bawa keluarga, tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Kak Niha dan pernah saya sampaikan juga sebelumnya. Ini agak tricky sih. Membawa keluarga harus apa namanya memperhatikan banyak hal. OSHC itu adalah salah satunya. Alternatif lain sebenarnya keluarga bisa datang dengan visa turis atau visitor, tapi ini nggak bisa menemani terus-menerus. Dan turis itu sendiri kan nggak punya asuransi yang sama dengan kita, jadi kalau sakit agak repot. Dan mencari tempat tinggal itu agak tricky karena tidak semua unit studio menerima couple. Saya kemarin dapat unit studio yang wah kayaknya enak nih, tapi ternyata couple nggak diterima gitu di situ. Dan mayoritas unit studio tidak membolehkan satu unit dihuni lebih dari 2 orang. Tidak boleh ada orang tua sama anak itu nggak bisa. Nah, keluarga dengan satu anak minimal menghuni one bedroom unit dan disarankan two bedroom unit. Biaya sewa mulai dari $450. Ini per week ya, dan tidak termasuk bills. Kemudian mencari sekolah anak juga jadi satu tantangan karena anak yang usia sekolah nanti harus terdaftar. Dalam beberapa kondisi sekolah akan mencari orang tua terkait kesiapan anak. Jadi karena alasan ini, beberapa teman-teman saya itu banyak yang datang dulu sendiri ke sini, termasuk saya, dan kemudian baru di sini nanti cari tempat yang sesuai untuk pasangan maupun untuk anaknya. Jadi ada seorang ibu yang sekarang masih sendirian di sini, anaknya masih ada di Padang di Sumatera Barat, dan dia lagi nyari-nyari nih sekolah anaknya yang bagus seperti apa. Itu ya challenge-nya di sana sih memang. Untuk bekerja di Aussie, perhatikan work limitation-nya dan perhatikan SP dan LOG yang dikeluarkan LPDP. Nah, kalau ingin bekerja buat TFN, sebagai ASDOS juga pasti perlu TFN. Salary itu dibayarkan via transfer. Kalau dia dibayarkan secara cash on hand, itu bisa jadi ilegal gitu ya. Jika penghasilan dalam setahun tidak termasuk beasiswa di bawah threshold tertentu, maka ada mekanisme pengembalian pajak. Ini yang memang agak unik sih di sini. Jadi nanti uh, potongan pajaknya dibalikin gitu di sini. Cermati contoh pekerjaan. Ini untuk teaching assistant di Monash itu $50 per jam. Tapi di kampus lain ada yang sampai $100 per jam. Jadi rencananya sih saya mau jadi TA di kampus lain aja dan boleh-boleh aja sih sebenarnya. Cermati beberapa jam yang harus dialokasikan untuk bekerja dan hal-hal lain. Untuk kerja kalian nanti perlu TFN. TFN ini adalah NPWP lah kalau di Indonesia. Ini TFN ini dikirim via pos bukan via email dan ini harus disimpan dengan baik ya. Kalau perlu di scan aja. Ada 9 digit TFN. Dan penutup tetap waspada di Aussie, baca berita terkait kriminalitas tempat di Instagram atau kanal berita lain dan hindari daerah-daerah padat yang penuh dengan imigran. Ini satu hal yang mungkin perlu jadi perhatian teman-teman juga. Mungkin itu aja dari saya. Silahkan kalau ada yang nanti ada yang Iya, mau ditanyain. nanti aja. Baik, terima kasih untuk Kak Arzaki, pemaparannya sangat jelas ya, dari administratif calon penerima beasiswa, dari SP, SK sampai LOG turun, kemudian catatan lagi untuk ketika visa granted kita disarankan untuk membuat rekening bank Australia, dan kemudian ada pengurusan visa, OSHC, apalagi OSHC ini ya, teman-teman sebelum datang ke Australia silahkan cek kesehatannya di Indonesia mumpung masih dibayarkan oleh BPJS ya seperti itu. Dan sampai kedatangan di Australia kita harus lapor ke KBRI, kemudian expenditure yang ada di Australia, dan Tetap sampai saya karena banyak nanti bisa kita ambil di Australia seperti itu. Terima kasih untuk Kak Arzaki sudah melengkapi pemaparan dari Kak Niha. Dan untuk sesi selanjutnya, teman-teman, adalah sesi tanya jawab. Saya akan memilih 3 penanya terlebih dahulu, kemudian nanti dijawab oleh para pemateri. Silakan untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Oke, untuk
penanya pertama adalah Kak Kemal, silahkan. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Oke, sorry. Terima kasih sebenarnya Pak Zaki. Sebelumnya mohon maaf saya sambilan tadi, jadi kadang terputus. Ingin tanya, Pak Zaki kan saya akhirnya pengen single parent yang OSHC, tapi kan tadi disaranin tuh kita pakai single dulu supaya di cover sama LPDP. Itu skema upgrade-nya gimana ya Pak Zaki? Supaya nanti pas LPDP dulu, terus yang kita cover sisanya gitu. Itu kira-kira detailnya gimana ya? Tadi kalau dijelasin saya mau Baik, terima kasih Bu Kak Kemal. Bisa dijawab Kak Neha atau Kak Arzaki mengenai apakah OSHC single dulu terlebih dahulu, kemudian keluarga atau keluarga menyusul seperti itu? Bisa dijawab Kak Arzaki atau Kak Neha? Oke, ya mungkin ini saya jawab langsung aja ya Kak Kemal ya. Karena kebetulan teman saya ada yang baru melakukan hal itu. Jadi, kalaupun nanti seandainya apa namanya, karena gini, berdasarkan pengalaman teman-teman saya, itu ketika bayar OSHC dibayar sendiri semua, ketika reimburse di LPDP-nya belum tentu lancar gitu kan. Karena apa namanya, ada beberapa proses verifikasi yang kayaknya nggak standar nih verifikatornya. Ada yang, wah ini kenapa durasinya bukan 48 bulan, tapi 56 bulan dan lain sebagainya. Jadi eh, biar tidak perlu reimburse, salah satu tujuan utamanya itu. Tapi kalau misalkan mau reimburse juga nggak jadi masalah. Sebenarnya ini juga saya nggak bisa kasih tahu jawaban pastinya. Tapi gini, teknik yang banyak dilakukan oleh teman-teman di sini, kalau misalkan mereka langsung mau bawa keluarganya ke sini gitu ya. Eh, Pertama bayar apa namanya, pakai yang OSHC single tadi, tunggu sampai COI-nya keluar, Certificate of Insurance-nya keluar. Habis itu nanti kita bisa masuk ke website-nya OSHC tersebut. Kalau Allianz itu ada website-nya Allianz, langsung lakukan upgrade. Karena gini, ketika melakukan upgrade nanti bayar pakai apa namanya, rekening, sorry, kartu kredit yang bisa bayar sampai sekian ratus juta, itu nanti bisa. Nanti COI yang baru, Certificate of Insurance yang baru, polis yang baru itu bakal langsung keluar di hari itu juga. Jadi instan gitu ya, instance. Itu yang apa namanya, bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau Kak Niha mau nambahin sesuatu, silakan. Baik, terima kasih Kak Arzaki. Apakah Kak Neha ada tambahan mengenai pertanyaan Kak Kemal? Ya, saya izin menambahkan ya, karena memang itu yang saya lakukan. Dari pengalaman saya bekerja sejak awal. Jadi memang betul yang dikatakan Zaki ya, di awal itu untuk over acceptance-nya, saya ngetik untuk single dulu SHC-nya. Lalu nanti diproses oleh kampus. Kebetulan kalau di ENU, SHC itu diproses oleh kampus ya. Nah, setelah dari kampus itu mengeluarkan sertifikat insurance itu tadi untuk single, lalu saya mengajukan lagi untuk. Nah, nanti dari kampus akan mengkomunikasikan dengan pihak Alliance, dan itu kasus saya mungkin butuh sekitar 3-4 hari untuk keluar totalnya berapa. Total yang harus saya bayar. Setelah keluar uangnya berapa yang harus saya bayar, saya langsung melakukan pembayaran saat itu juga. Dan nanti akan diproses lagi oleh pihak kampus, mungkin butuh sekitar 1 minggu untuk cek itu, sehingga keluar sertifikat insurance yang kedua. Jadi itu yang gambaran yang saya lakukan. Gitu ya Mas Kak Kemal ya. Baik, yang pas terima kasih. single tuh udah langsung di cover ya sama LPDP ya? Bener ya, udah langsung dibayarkan, nanti kita tinggal bayar sisanya gitu ya? Iya. Urusan dibayar langsung apa dibayar kapan itu urusannya LPDP. Pokoknya udah digaransi sama LPDP gitu aja. Dan mereka nerima itu. Terima kasih. Sama-sama, Mas Kemal. Oke, seperti itu ya Kak Kemal. Mungkin untuk penanya kedua, silakan untuk angkat tangan. Silakan untuk penanya kedua, silakan angkat tangan. Oke, untuk penanya kedua, silakan Kak Kurniasih untuk membuka layar dan mikrofonnya. Silakan. Mohon izin ya Kak Miftah, sedang tidak memungkinkan untuk buka layar kamera video.
izin tanya untuk Kak Arzaki mungkin ya yang di Melbourne. Kalau untuk dependennya, spouse kita, untuk studi doktoral, adakah batasan waktu untuk bekerja? Makasih. Thank you, Mbak Kurniasi. Untuk dependents nggak ada batasan waktu bekerja, baik untuk master maupun doktoral. Jadi ini sebenarnya satu hal yang sangat positif dari Aussie. Mungkin USHC udah mahal, terus kita udah bayar sendiri. Nah, nanti rencananya saya mau memberdayakan istri saya juga nih di sini. Untuk Iya. karena nyari pekerjaan di sini untuk yang blue collar ya, untuk yang blue collar itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi istri saya kemarin, ya istri saya sebenarnya backgroundnya dia di IT dan kebetulan dia sebelum resign sejauh ini jadi product manager gitu kan. Cuman saya bilang sama dia, kalau kamu jadi product manager di sini kalah nih nanti sama bule-bule yang lain. Ya udah kamu coba kerja yang lain aja gitu. Terus dia sempat bilang ya udah saya mau nge-DoorDash aja lah nanti gitu ya. Atau mungkin Uber Eats gitu, macam-macam. Jadi nggak ada ininya Mbak, nggak ada limitationnya. Beberapa temen itu untuk yang PhD student, ketika yang jadi PhD itu adalah yang perempuan, kemudian laki-lakinya itu menjadi dependents. Nah itu pekerjaannya bervariasi, mulai dari ada yang jadi cleaner, dia bekerja sebagai cleaner di kampusnya tempat dia kuliah. Jadi sama-sama berangkat ke kampus, tapi yang istrinya riset, suaminya bersih-bersih gitu ya. Itu ada gitu. Nggak usah malu, karena pendapatannya sebagai cleaner yang reguler di kampus itu bisa bisa 2 kali lipat dari stipendnya LPDP yang single. Jadi katakanlah dia dapat 4 ribuan, ya artinya bisa hidup nyaman di sana. Tapi memang kerjaannya seperti itu dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Jadi jangan khawatir terkait dengan apa namanya pekerjaan, karena banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh spouse atau dependents kita ketika kita nanti sampai di sini. Cuman memang jangan pilih-pilih ya. Saya mau kerjanya di kantor. Saya mau di sini di Indonesia ngajar. Jadi saya pengen ngajar lagi ketika nyampe di sana. Bahkan yang kocak itu ada yang kayak gini. Apa namanya? Wah, di Melbourne ada tuh SD Muhammadiyah Melbourne gitu kan. Itu memang Muhammadiyah punya SD di Melbourne. Terus ya udah saya pengen ngajar di SD Muhammadiyah Melbourne, yang nggak semudah itu gitu ya, dengan ijazah Indonesia ngajar di SD Muhammadiyah Melbourne kan nggak langsung bisa gitu. Itu mungkin satu hal yang bisa disampaikan. Oh ya, baik. Makasih Kak. Salam buat Kak Ridwan ya. Saya juniornya Kak Ridwan. Sama-sama. Baik, terima kasih. Seperti itu ya, Kak Kurniasi, mengenai dependent itu tidak ada yang terkait. Kita bebas memilih pekerjaan. Disebutnya casual worker ya. Oke. Kemudian penanya ketiga ya dari Kak Zahratul Laili, silakan buka kamera dan Baik, terima mikrofon. kasih. Oh iya, kebetulan sinyal saya tadi sempat terlempar juga. Nggak tahu pertanyaan saya ini sudah disampaikan atau belum ya, Kak ya. Kebetulan saya akan intake di Februari untuk master di Monash University juga. Dan insya Allah saya akan membawa pasangan. Berbeda dengan yang sudah dijelaskan dari tadi terkait dengan PhD yang memang ada living allowance dari LPDP seperti itu. Nah, baiknya karena tadi juga udah dijelaskan sama Kak Arzaki, sangat jauh banget bedanya terkait dengan SHC yang single dan juga dual maupun multi. Saran dari Kak Arzaki mungkin untuk saya baiknya, halo, ini ikut kepris ya suara saya? Enggak. Aman, Mbak. Halo. Oh, putus kayaknya. Sepertinya terputus ya, Kak ya. Oke, Oke, kita udah dulu ke yang lain aja. ke penanya berikutnya aja ya. Nanti kita lanjut ke Kak Zahratul Laili. Penanya selanjutnya adalah Kak Hanifah Ataina. Silakan Kak Hanifah untuk membuka layarnya dan mikrofonnya. Silakan. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Izin bertanya tadi terkait akomodasi sementara.
Itu kalau boleh tahu, apakah ini semacam hotel atau kita bertanya kepada yang sudah ada di sini, kemudian ada liburan sebentar seperti itu, terus memberikan kita akomodasi sementara begitu atau bagaimana? Karena maksudnya kalau yang sudah saya riset itu untuk akomodasi kan seperti domain .co.au seperti itu kan sepertinya ada sama ya, maksudnya weekly, pembayarannya weekly, kemudian untuk berapa minggu dan seterusnya kan sepertinya ada krisis housing yang seperti dijelaskan oleh Pak Arzaki tadi sempat agak menakutkan juga gitu buat saya. Saya khawatir tidak bisa mendapatkan akomodasi gitu sebegitu sampai di sana. Mohon bantuan penjelasannya. Sorry Mbak Hanifah, mungkin boleh dikasih tahu dulu, ini rencananya mau bawa keluarga langsung atau sendiri dulu, dan kemudian ke kota mana, biar mungkin nanti bisa lebih enak dijawab. Iya, ini saya on proses untuk masuk ke University of Melbourne dan rencana untuk langsung membawa keluarga, satu orang suami dan satu orang anak. Oke, ya, saya akan sampaikan berdasarkan pengalaman dulu. Jadi, baiknya nanti gini Mbak Hanifah, kontak ke lurah Unimelb-nya dan minta tolong bantuan untuk cari akomodasi sementara. Karena itu cukup reliable dan harganya juga masuk akal. Biasanya itu ada orang-orang Indonesia atau student juga yang punya kayak kamar yang bisa difungsikan lah untuk tempat tinggal sementara. Alternatif lain adalah pakai Airbnb, tapi di sini Airbnb itu biayanya agak lebih mahal tentunya dibandingkan dengan orang Indonesia yang menyediakan apa namanya tempat tinggal sementara. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau mungkin ada pengalaman dari Mbak Niha boleh sih waktu bawa keluarganya pertama ke sini. Baik, saya menambahkan sedikit ya, karena memang saya bawa keluarga sejak awal, tempat tinggal itu hal yang paling penting ya. Jadi saya mencari akomodasi sementara sejak di Indonesia dan saya cari dari grup-grup betul ya, tadi di grup LPDP yang ada lurahnya di sana, itu biasanya pada sharing informasi. Kalau mereka punya akomodasi atau ada sublet yang bisa disewakan, itu mereka akan info di sana. Atau di grup Facebook. Kebetulan saya kemarin dapat di grup Facebook, jadi ada mahasiswa LPDP dan juga yang KBRI di sini. Itu mereka sedang umroh, sehingga rumahnya tuh vacant selama 3 minggu. Nah, itu saya take over untuk sebagai akomodasi saya sementara. Dan ya kalau kita bisa men-track record ya, maksudnya dia mahasiswa LPDP, dia juga punya track record yang baik, kita juga harus tanya sama orang-orang, orang ini seperti apa gitu ya, itu juga perlu menurut saya, sehingga nanti nggak ada masalah ke depannya. Gitu sih Kak, semoga membantu. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan pemaparannya dari kedua pemateri. Untuk pertanyaan terakhir ya dari Kak Zahratul Laili tadi ya, karena tadi terputus, silakan ke Kak Zahratul Laili. Pertanyaannya Oh, iya. silakan diulang. Iya, terima kasih Kak. Maaf terlempar lagi. Jadi langsung saja, kan saya rencana mengambil master intake Februari dan juga insya Allah akan membawa pasangan. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Arzaki, sangat jauh ya perbedaan antara OSHC single sama dual maupun multi. Nah, sarannya dari Kak Arzaki ini saya baiknya itu ngambil OSHC untuk pasangan saya ini yang single atau memang saya langsung add member yang langsung di OSHC sendiri ya? Terima kasih. Oke, sorry Mbak Zahratul ini pasangannya ini enggak apa namanya student juga atau bukan? Kebetulan bukan, belum rezeki kemarin di batch 2 LPDP, mungkin nanti I see. sambil di sana akan daftar kayak gitu. Karena ketika pasangan kita itu bukan student, maka kita harus mengajukan OSHC dual atau spouse ya. Kita nggak bisa ngajuin, oh pasangan kita mau single juga. Kalau yang single itu buat student, aturannya gitu. Dia harus terdaftar sebagai mahasiswa. Bisa nggak sih kalau misalkan kita bayar yang pasangan kita bukan mahasiswa terus kita pakein yang single? Mungkin pas bayarnya bisa, tapi nanti ketika terjadi sesuatu, nah itu klaimnya agak susah dan kita nggak pengen hal itu terjadi. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Mau nggak mau, yang harus dilakukan adalah bayar yang single dulu, upgrade ke dual. Nggak bisa kita bayar yang singlenya terpisah. Mungkin ada yang nanya ya, kenapa sih yang dual itu bukan dikali dua, kemudian
yang multifamily kenapa mahal. Jadi analisis dari teman saya yang kebetulan dia ngambil PhD nursing di Monash dan yang public health juga bilang, karena kalau yang dual itu ataupun yang multifamily kan bisa jadi salah satunya itu ada anaknya ya. Dan anak itu lebih sering sakit dibandingkan dengan orang dewasa. Makanya di charge lebih mahal gitu. Mungkin hipotesisnya seperti itu sih. Jadi ya mau nggak mau itu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Zaki sama Kak Niha. Oke, terima kasih. Mungkin saya baca lagi ya Kak. Chat ini ada menarik. Oke, untuk waktu wisuda bagaimana ya Kak? Apakah masih ditanggung oleh LPDP? Seperti itu. Ini pertanyaan dari Anggara Duta Medika. Silakan untuk Kak Niha atau Kak Arzaki untuk menjawab. Ini belum datang ke Aussie udah mikirin wisuda. Mikirin kuliah dulu lah. Lihat ke depan. Ya, mungkin Kak Nia boleh jawab. Nanti saya Ya, tambahkan. jadi kalau untuk yang pembiayaan LPDP ya itu strict dari awal ya sesuai dengan dokumen SK kita yang sudah kita sepakati bersama LPDP. Jadi kapan start date kita dan kapan end date kita itu sesuai dengan SK. Jadi wisuda kita mau 2 bulan setelahnya, 3 bulan setelahnya itu bukan urusan LPDP lagi. Semuanya di end date studi itu. Kalau untuk biaya wisuda spesifik sepertinya tidak ada ya di pencairan LPDP. Kak Arzaki mau nambahin? Ya, oke, mungkin saya tambahkan sedikit aja. Terutama untuk beberapa teman yang PhD, karena memang apa ya namanya ya, mulai dan selesainya PhD itu kan bisa variatif antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi kadang-kadang, wah kita udah selesai nih PhD-nya, tapi nggak ada wisuda terdekat, ya udah pulang aja ke Indonesia gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan. Nanti ketika mau mau wisuda ya pakai visa turis datang ke Aussie buat bawa keluarga seandainya diperlukan untuk wisuda itu bisa. Dan bahkan eh, apa namanya untuk beberapa orang sendiri wisuda itu nggak terlalu penting. Jadi tidak tidak dalam tanda kutip sesakral apa yang kita lihat di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin ketika wisuda S1 ngundang orang tua, ketika ketika wisuda S2 ngundang mertua gitu misalkan kayak gitu. Tapi kalau kalau di Aussie teman-teman saya yang penting ijazahnya ada gitu dan kita udah dapat ilmu, ya udah cukup gitu. Nanti toga atau seperti apa bisa nyewa mau foto di Indonesia atau di sana juga bisa. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan lah untuk hal tersebut. Oke, terima kasih kedua pemateri. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Kak Anggara ya. Karena waktunya sudah hampir jam 12, kakak-kakak semua, mungkin pertanyaan nanti bisa DM melalui Sobat Telering ataupun ke LPDP Unofficial Telegram, seperti itu ya. Mohon maaf untuk kakak yang belum sempat bertanya ya, seperti itu. Dan tentunya saya berterima kasih kepada kedua pemateri yang sangat memberikan informasinya detail sekali ya. Dan untuk para peserta para peserta yang telah aktif berpartisipasi bertanya mengenai pre-departure to Australia seperti itu. Kemudian saya juga ingin mengucapkan minta maaf ya apabila saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan dan semoga kita dimudahkan Australia. Dan untuk yang terakhir, saya akan menutup sesi ini dan nantinya ada sesi breakout room yang mana kakak-kakak sekalian bisa join ke kota atau state negara atau baik universitas kalian yang universitas kalian yang ada di seperti itu. Saya kira karena waktunya sudah selesai, saya tutup ya kakak-kakak. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih banyak. Silakan join ke breakout room kakak-kakak sekalian.
Terima kasih ya Kak Jaki dan Kak Niha sudah berkenan. Iya, ini kita udah sampai di sini ya, atau kita juga harus ke breakout juga? Boleh, Saya nggak boleh tahu. ke BOR Kak, mungkin bisa bantu untuk cari kasih informasi di state yang ada gitu. Breakout ini apa ya? Sebentar. Kemenjeri. Ini kemenjeri.